Feng Tianxing mengeluarkan raungan rendah, dan langsung meraih Feng Ming. Di depan cakarnya yang menakutkan, hanya sedikit orang yang dapat mempertahankan rasionalitas penuh, dan tindakan Feng Ming secara langsung membuat Feng Tianxing bersinar. Karena Feng Ming mengincar posisi menyerang, itu adalah lehernya. Kepala harus diputar, dan leher ini setara dengan memusatkan semua kelemahan, dan tidak mungkin membuat pertahanan yang sempurna dan kokoh. Jelas, setelah 2 langkah ini, Feng Tianxing dapat yakin bahwa Feng Ming ini tidak sederhana. Menyerang kelemahan tubuh iblis sekali bisa dianggap sebagai kebetulan, tapi 2 kali, itu adalah kesalahan fatal, yang pastinya bukan kebetulan. Mengingat momen sebelumnya ketika gerakan Feng Ming kaku, Feng Tianxing tiba-tiba mengerti. Feng Ming ini pasti bisa dibudidayakan. Saat Feng Tianxing mundur beberapa langkah, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu bayangan dari tubuhnya dan melemparkannya ke Feng Ming. Setelah selesai, Feng Tianxing mundur beberapa langkah dengan tegas dan menjaga jarak aman sebelum berbicara. Yang disebut permainan harus satu set lengkap. Sekarang kata-kata Feng Tianxing bukanlah kata-kata standar ketika dia berbicara, tetapi dia menjilat bibirnya dan menunggu beberapa saat sebelum mencekik beberapa kata itu. Lihat, Tuan, hal-hal yang diberikan kepadaku, gunakan aura. Meskipun dia goyah, dia masih menjelaskan semuanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Ming juga mengambil batu foto dan mundur sedikit, menatap adik perempuannya Feng Xuan dan memintanya untuk waspada terhadapnya, dan kemudian mencoba menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Gambar yang ditinggalkan Feng Tianxing di batu foto secara bertahap muncul. Karena semuanya dijelaskan dengan jelas dalam satu kalimat, mata Feng Ming terhadap Feng Tianxing juga menjadi aneh. Menatap Feng Tianxing. Apakah kamu dikirim oleh Tuan? Itu pria dengan perban di sekujur tubuhnya. Feng Tianxing dengan sengaja mengangkat kepalanya, berpura-pura berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk, berjongkok di tanah, dan mengayunkan ekornya yang ramping. Melihat penampilan imut itu, rasanya seperti membersihkan wajah iblis. Feng Ming tiba-tiba menghela nafas lega, dan kemudian menjelaskan kepada Feng Xuan. Tidak apa-apa, ini adalah hewan peliharaan yang ditawan oleh tuannya. Jika Anda mengatakan bahwa tuannya memiliki kekuatan besar dan menahan iblis, saya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Feng Xuan masih tetap waspada dan berada di belakang Feng Ming untuk waspada terhadap kemungkinan pemberontakan Feng Tianxing. Sampai dia juga melihat gambar di batu foto, sorot mata Feng Tianxing berubah. Tampaknya melihat hewan peliharaan yang berperilaku baik, bukan iblis yang kejam. Feng Ming berpikir sejenak sebelum bertanya. Tetapi Tuan berpikir bahwa saya tidak pandai menangani masalah ini, dan mengirim Anda untuk membantu saya menyelesaikan masalah. Feng Tianxing mengangguk dengan penuh semangat. Feng Ming menghela nafas lega sebelum menjelaskan. Saya ingat semua kata-kata tuannya, dan saya tidak akan pernah menentang apa yang dikatakan tuannya. Sekarang saya bisa mengerti sedikit. Terima kasih Master atas bimbingan Anda. Saya tidak tahu apakah Tuan memiliki perintah lain selain masalah ini. Feng Tianxing merentangkan jarinya ke langit dan kemudian ke tanah. 10 hari kemudian, patroli, hati-hati. Feng Tianxing sekarang dapat dikatakan telah melakukan posisi pengasuh sampai akhir, dan menginformasikan rencana pencarian Mozu selanjutnya sebelumnya. Serius, akar penyebab insiden ini masih dia. Setelah merayu semua penguasa kota, Jia Luo mendapat tugas untuk mengepung dan mencari umat manusia. Dia meningkatkan semua jenis kekuatan dan siap untuk memulai rencana pengepungan dan penindasan kapan saja. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, bahkan tentara iblis pun tidak tahu detailnya. Naiye Jia Luo Aiko sangat bersemangat dan menulis surat kepada Feng Tianxing, menjelaskan bahwa dia akan pergi, dan membuat berbagai rencana untuk mencegah Feng Tianxing menemui masalah. Feng Tianxing juga mengandalkan surat ini untuk mendapatkan informasi penting ini. Jika tidak ada informasi dari Feng Tianxing, masih harus dilihat apakah kam ini akan ditemukan atau tidak, tetapi orang-orang yang berpatroli pasti datang dan pergi. Terima kasih Tuan telah mengingatkan saya akan memperhatikan pengaturannya. Melihat bahwa Feng Ming juga bermaksud untuk memimpin pasukan, Feng Tianxing bangkit dan pergi ke mayat paman, mengulurkan tangan untuk mengambil mayat itu. Setelah Feng Tianxing pergi untuk waktu yang lama, Feng Ming masih berdiri di sana, melihat ke arah di mana Feng Tianxing pergi dari jauh, dengan sedikit harapan di matanya. Dia tidak tahu tentang kemampuan terbang Feng Tianxing. Hanya melalui perlombaan iblis inilah saya melihat kekuatan tuannya. Di mata mereka, ras iblis yang tak terkalahkan adalah mainan di tangan tuannya. Inilah perbedaan kekuatannya. Tujuan dari pandangan Feng Ming adalah untuk melihat dengan jelas jarak antara dia dan tuannya, dan kemudian bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk mencapai alam tuannya. Kakak, sudah larut, ayo kembali dulu. Feng Ming tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap kepala Feng Xuan. Jika bukan karena Tuan berada di antara iblis, aku benar-benar ingin meninggalkanmu di sisi Tuan, sehingga aku bisa merasa lebih nyaman. Feng Xuan menatap tajam pada Feng Ming. Dengan pemahaman diam-diam dari keduanya, mereka secara alami memahami arti satu sama lain. Feng Ming menghela nafas. Lupakan, ayo kembali dulu. Setelah 10 hari,
kita bisa tinggal di kamp dan menyiapkan makanan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, tidak ada yang perlu disibukkan, dan merupakan hal yang baik untuk dapat berkonsentrasi pada latihanmu. Feng Ming dan Feng Xuan pergi ke kamp.